Pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Viral di media sosial diduga tangkapan layar rekaman CCTV. Kasus Vina Cirebon. Diduga rekaman CCTV menggambarkan peristiwa pada malam di bulan Agustus tahun 2016 lalu, saat Vina dan Eki dihabisi komplotan geng motor. Tak pelak, seorang bernama Mel dikaitkan dengan foto-foto diduga rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Nama Mel muncul dan menghebohkan publik karena disebut melihat langsung peristiwa penyiksaan dan pemerkosaan yang berujung pada kematian Vina. Ia juga disebut mengenal beberapa orang yang ada di TKP. Tangkapan layar tersebut pertama kali dibagikan oleh akun TikTok Akeong 12.356.789 ra. Tampak sekelompok orang duduk di motor dan menangkap suasana di ruas jalan. Tampak pula seorang wanita duduk sebagai pembonceng, seorang pria memegangi tongkat diduga bambu berukuran panjang. Pada keterangan unggahan disebut itu sebagai bukti rekaman CCTV di TKP kasus Vina dan Eki. Netizen ramai-ramai menyoroti postingan akun tersebut. Kalau memang benar pelakunya ada 14 orang, berarti benar apa yang dikatakan Mel, dia bilang pelakunya 10 orang lebih pastinya. Wajar kalau ada perbedaan, sebab Mel mungkin panik waktu itu. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menanggapi tangkapan layar CCTV diduga bukti kasus Vina Cirebon. Jika benar CCTV itu benar, ia heran kenapa tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Saya nonton di TV dan podcast pengacaranya terpidana Pak Nainggolan menyebutkan bahwa ada ternyata CCTV yang menangkap kejadian tapi katanya gelap, ujar Rismon dikutip Tribun News Bogor. Dari Tribun Jakarta. Menurut Rismon, jika benar ada bukti CCTV kasus Vina Cirebon, maka harus segera diperiksa. Walaupun gelap kan harus ditunjukkan utuh dipanggil ahli, dari shadow itu kan bisa lihat gesturnya, pungkas Rismon. Hotman ragu, Hotman Paris meragukan keaslian CCTV tersebut sebagai bukti pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Saya tidak yakin ada CCTV di daerah kayak gitu, itu kan daerah pinggiran kota jadi mana ada CCTV, 8 tahun pula, ucap Hotman Paris, di YouTube TRANS7 Official, Sabtu, 1/56/2024. Namun, menurut dia, kasus ini akan terus menjadi polemik jika Pegi yang menjadi sasaran. Sebab, pengakuan 5 terpidana menyebut Pegi bukan pelaku yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus ini akan menjadi polemik terus akan menimbulkan ketidakpuasan kalau memang yang menjadi sasarannya Pegi, terangnya. Hotman mengatakan jika ada CCTV seharusnya sudah menjadi barang bukti. Jika CCTV itu ada seharusnya sudah jadi bukti, motornya Pegi pun sudah tidak ada, jadi adanya cuma STNK, barang bukti sudah hilang, jelasnya. Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun News Bogor. Dengan judul menelisik rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ada kesamaan dengan kesaksian Mel, ahli IT bersuara. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka untuk semuanya, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis, 30/5. Kasus pembunuhan Vina kembali ramai jadi sorotan publik. Sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman.
Baru-baru ini, polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan setelah buron 8 tahun. Dia diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy terancam hukuman mati. Polisi menerapkan berlapis kepada Peggy, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, Peggy membantah terlibat dalam pembunuhan Vina. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Ibu Peggy, Kartini juga yakin bahwa polisi salah tangkap. Menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya. Pihak Komnas HAM menemui keluarga Vina di Cirebon. Kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti dan meminta sejumlah keterangan dari keluarga Vina, kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, dilansir Detik Jabar, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Terkait materi pengumpulan kesaksian tersebut, dia menegaskan belum dapat menyampaikan secara keseluruhan. Sebab mereka masih mendalami sejumlah informasi dari saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus ini. Kalau soal apa saja yang kami gali tentu belum bisa disampaikan. Komnas HAM masih mendalami beberapa informasi yang lain, saksi, ucapnya. Nanti akan kami sampaikan ketika hasil penyelidikan sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu cepat, jelasnya. Anis mengaku menerima aduan tentang keluarga Vina yang mengalami trauma. Dari kejadian pembunuhan Vina hingga kasus ini mencuat kembali dan menimbulkan kegaduhan. Pada prinsipnya pokok aduan yang disampaikan adalah salah satunya terkait dengan keluarga mengalami trauma sejak Vina meninggal dan kasus ini viral kembali, jelasnya. Selanjutnya, Mabes Polri memberi penjelasan soal hilangnya 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Kedua nama yang dihilangkan Polda Jawa Barat, Jabar, yakni Andi dan Dani. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut hilangnya 2 buronan kasus Vina ini karena alat bukti yang masih belum mencukupi. Sandi juga menyatakan berdasarkan keterangan para saksi, 2 nama DPO tersebut merupakan fiktif. Karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi, bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif, kata Sandi dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Sandi mempersilakan siapapun memberi informasi kepada Polri bila ada bukti-bukti tambahan terkait sosok 2 DPO itu, jika memang benar ada. Sehingga, kasus dapat terungkap secara terang benderang. Oleh karena itu masih didalami, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan informasi tambahan alat bukti saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini tentunya pihak kepolisian akan sangat berterima kasih, ungkap Jenderal Bintang 2 itu. Di sisi lain, Sandi berterima kasih atas atensi sejumlah pengamat hingga pakar hukum terkait kasus ini. Masukan diterima, agar polisi bisa melakukan penyidikan secara profesional. Ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri tidak sendiri. Polri banyak didukung banyak pihak. Polri diperhatikan banyak pihak agar kasus ini bisa lebih terang benderang lagi, tutur Sandi. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita